Amerika dan NATO ngapusi Turkiye dengan jet tempur F-16 terbaru biar nggak keluar dari NATO. Swedia mohon-mohon sampai begini. At the Madrid summit last year, Turkey, Finland and Sweden signed a trilateral memorandum paving the way for Finland and Sweden's NATO's membership. This included the establishment of a permanent joint mechanism to strengthen cooperation between Turkey, Finland and Sweden. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Erdogan akhirnya kembali terpilih, akhirnya NATO makin bingung untuk merayu Turki untuk tidak keluar dari NATO, membiarkan Swedia lolos jadi anggota Pakta Pertahanan itu. Sementara itu pemimpin NATO dan Amerika Serikat bersikeras membujuk Erdogan bahkan dengan iming-iming jet tempur F-16 terbaru sebagai hadiahnya apabila Turki dukung Swedia masuk NATO dan Turki bertahan sebagai anggota. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pada Selasa, waktunya sekarang bagi Turki untuk menghilangkan sikap keberatannya atas upaya Swedia bergabung dengan NATO. Blinken seolah mengajukan barter karena pada saat bersamaan dia mengungkapkan bahwa sudah saatnya pula Turki diberikan jet tempur F-16 yang sudah di-upgrade sesegera mungkin. Blinken bersikeras bahwa kedua isu tersebut tidak saling terkait, namun dia menekankan bahwa kesepakatan keduanya akan secara dramatis memperkuat keamanan Eropa. Keduanya penting menurut penilaian kami bagi keamanan Eropa, kata Blinken kepada wartawan dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson di kota Luleå. Dia menolak memprediksi kapan Turki dan Hungaria, satu-satunya anggota NATO lain yang belum meratifikasi keanggotaan Swedia, akan memberikan persetujuan mereka. Meski dibantah Blinken, namun Presiden Joe Biden sendiri secara implisit mengaitkan keduanya dalam panggilan teleponnya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Saya berbicara dengan Erdogan, dia masih ingin mengupayakan sesuatu terkait F-16. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami menginginkan kesepakatan atas Swedia. Jadi mari kita selesaikan ini, ujar Biden. Presiden Erdogan yang baru saja terpilih dalam Pilpres Turki 2023 menuduh Swedia terlalu lunak terhadap kelompok yang dicap Turki sebagai teroris, dan serangkaian protes pembakaran Al-Quran di Stockholm membuat kebijakan keras Erdogan terkait Swedia semakin populer. PM Kristersson mengaku kedua belah pihak telah melakukan kontak sejak Pilpres Turki putaran kedua pada hari Minggu dan tidak menyuarakan keraguan soal manfaat yang akan dibawa Swedia ke NATO. Menlu Blinken berada di Swedia untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdagangan dan Teknologi Amerika Serikat Uni Eropa. Dia dijadwalkan melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia pada Rabu untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri NATO sebelum beranjak ke Finlandia yang merupakan anggota baru NATO. Tidak ada jaminan tapi sangat mungkin mencapai solusi dan memungkinkan keputusan tentang keanggotaan penuh Swedia di KTT Vilnius, ujar Sekjen NATO Jens Stoltenberg.
Jenderal tinggi Turki komandoi keluarnya Turki dari NATO karena Barat jadi ancaman nyata dunia. Kembalinya Erdogan sebagai pemimpin Turki membuat para petinggi Barat terkejut karena presiden ini akan memimpin Turki untuk ketiga kalinya. Bahkan atas terpilihnya kembali Erdogan membuat khawatir NATO jika sekutu strategisnya itu akan segera angkat kaki dari keanggotaannya sebagai NATO. Sementara itu, mantan jenderal Turki kerahkan para anggota dan juga meminta pemerintah untuk secepatnya meninggalkan NATO yang merupakan sarang perang di dunia dan juga menerapkan standar ganda yang tidak masuk akal. Pensiunan Laksamana Turki, Cem Gordenis mendesak Ankara untuk segera meninggalkan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO karena dia mengatakan bahwa Barat merupakan ancaman yang lebih besar bagi Turki. Barat telah menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi Turki dan dunia dengan mempertimbangkan dukungannya untuk upaya menciptakan negara separatis Kurdi, kata Laksamana Cem Gordenis dalam sebuah wawancara dikutip Sputnik. Gordenis kemudian merujuk pada awal perang klandestin dan juga menyatakan bahwa selama konflik dan juga bahkan belakangan ini, Barat tidak mendukung Turki dalam masalah tersebut. Konflik yang sedang berlangsung adalah antara pemimpin Turki dan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang diciptakan sebagai organisasi terorisme oleh Ankara pada tahun 1940 atau 1984. Pensiunan Laksamana menjelaskan bahwa baik NATO maupun Uni Eropa tidak mendukung Turki selama konflik tersebut. Berapa ribu orang telah tewas di Tenggara Turki semenjak 1984. Berapa banyak masalah yang dimiliki Turki di daerah lain. Tetapi kami tidak menerima dukungan apapun dari NATO dan Uni Eropa. Gordenis juga mengklaim bahwa NATO mungkin menyeret Ankara ke dalam konflik melalui krisis Ukraina. Dia juga menyebut kepala NATO Jens Stoltenberg sebagai boneka Amerika, dan itulah sebabnya dia bergegas untuk mengakui Ukraina ke NATO. Dan alangkah baiknya Turki segera angkat kaki dari Fakta Pertahanan Internasional ini.